Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, kita akan mulai ibadah kita di minggu yang pertama di bulan yang terakhir di tahun 2020. Mari kita bawa hati kita bawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh adakan hari ini untuk kami. Boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga kami, dengan saudara seiman kami. Dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan, kami menghadap Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Yesus. Biar Engkau saja yang disenangkan, dan Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah sembah dan puji memenuhi takhta-Mu yang kudus Tuhan. Mari kita angkat suara kita dan katakan, Yesus kami puja, kami sembah
tiada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him.
Firman Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan sabdanya. Mari siapkan hatimu, kita buka telinga kita buka hati kita. Mari kita izinkan Tuhan berbicara atas hidup kita. Sebab kebenaran firman-Nya adalah pelita bagi hidup kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Mari kita angkat pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dari awal kita mau katakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas daun dan namanya disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kaulah penasehat ajaib Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus
Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Penasihat ajaib, Raja yang kekal, Juru Selamat manusia, dan banyak lagi predikat-Mu Tuhan yang menunjukkan betapa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan dalam hati, dalam pikiran, dalam roh, dengan perkataan dan perbuatan. Kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah melalui hamba-Mu. Nyatakanlah firman-Mu yang penuh kuasa itu, yang penuh berkat itu, supaya menjadi milik kami dan kami gunakan bagi kemuliaan-Mu, bagi kesejahteraan kami, juga menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya pada saat COVID-19 yang masih merajalela, kami butuh Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, beserta dengan kami, firman-Mu akan menguatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, segala perkataan hati pikiran yang tidak berkenan padamu. Kau basuh bersih dengan darah-Mu yang terkucur di kayu salib, supaya firman-Mu masuk kepada hati kami menjadi lahan yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku, keluarga besar GBI Baros Kapel Pola dimanapun Anda berada. Saya harapkan Anda tetap bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Tuhan, berkebaktian bersama sebagai keluarga besar yang saling mengasihi. Kita saling mengingatkan. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masih ada sebagaimana ada dalam kondisi yang berat, dunia berat, dan khususnya Indonesia juga masih dalam kondisi berat karena banyak yang terpapar COVID-19. Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita banyak berdoa tapi sekaligus juga mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker. Saya kemana-mana bawa masker ke sini juga. Demikian juga cuci tangan dimanapun kita berada. Jangan coba-coba ya, supaya kita semuanya selamat, diberkati Tuhan ya. Itu adalah cara hidup baru saat ini yang namanya new normal, kenormalan baru. Diikuti itu. Dunia sedang diliputi oleh online, digital. Ya, kalau kita lihat di TV, digital sedang dibangun di seluruh negeri bertahap. Maka keluarga besar GBI Baros Kapel Pola jangan ketinggalan mengikuti itu. Mungkin para yang senior yang sudah usia akan sukar ya, seperti saya ini gatek gitu ya. Nah, disitulah KKMP saya harapkan mengambil peran. Ibu bapak sekalian, topik pada saat ini ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Topik ini saya rubah sedikit. Intinya sama saja, tapi supaya bisa lebih dimengerti. Barangkali itu maksud saya, dan saya sangat berharap bahwa Tuhan berkenan atas itu. Oleh karena itu, siapakah Tuhan itu? Pasti kita sudah tahu jawabannya, karena dari dulu sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita sudah berkali-kali berbakti. Kita sudah banyak mendengarkan firman, tapi kita ulangi, tidak apa-apa. Untuk menguatkan kita, untuk memegang Dia supaya Dia tetap bersama-sama dengan kita. Dan siapakah Juru Selamat itu? Ya, saya katakan siapakah, bukan apakah. Tuhan itu bukan apakah, tapi siapakah.
Karena dia adalah oknum kehidupan. Hakikat Tuhan adalah Sang Pencipta. Dia Maha Pencipta, segala maha ada padanya. Maha Kuasa, Alfa Omega, Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Setia, dan semua maha yang baik. Nah, tanpa Dia berkat tidak ada. Tanpa Dia kedamaian tidak ada. Kebaikan tidak ada. Kekudusan tidak ada. Itulah Tuhan kita itu. Tuhan kita itu melindungi kita. Masih ingat bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Penting itu. Memberkati itu memberikan kita kepentingan kehidupan sehari-hari, makanan, minuman, dan sebagainya. Melindungi. Karena di dunia ini banyak baik orang jahat. Demikian juga binatang atau juga macam-macam yang mengancam kehidupan itu. Apalagi manusia itu makin lama makin banyak. Walaupun ada hukum, ada undang-undang, tetap saja ada yang jahat. Dan baru-baru ini ternyata ada di Sulawesi Tengah yang dibunuh satu keluarga. Oleh karena itu kita harus dekat kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak sekalian, Yesus sebagai Tuhan, Yesus itu manusia 100%, Tuhan 100%. Tugasnya memang juru selamat. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam, ya. Jadi ada Bapa di surga, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Ini bagaimana kita mengerti ini? Yang saudara seberang atau orang lain mengatakan, aduh, kok Tuhannya punya anak? Kok Tuhannya tidak esa? Kok Tuhannya itu 3? Apa jawab kita? Jawab kita dari Alkitab. Kita mengerti Alkitab itu dengan hikmat Tuhan. Itu diajarkan Tuhan tuh di Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Apa itu hikmat itu? Amsal 8 ayat 12 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ada 3 oknum di dalam satu tubuh. Bagaimana menjelaskannya? Lilin. Lilin ada nyala, ada panas, ada cahaya. Cahaya itu menembus kemana-mana. Dari jauh bisa berpuluh-puluh kilometer kita bisa lihat cahaya itu. Tapi panasnya kita tidak bisa rasakan. Ya. Nyalanya kita tidak bisa rasakan. Tapi sumbernya adalah nyala itu. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah yang dekat dengan Bapa di surga. Dia sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kalau di lilin itu, dia itu ada di panas itu. Panas itu dekat dengan nyala. Itulah Yesus sebagai Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala harapan kita. Dia sebagai manusia datang ke dunia ini menyelamatkan kita. 3,5 tahun dia bekerja melayani, ya, akhirnya dia disalibkan. Disalibkan itu kenapa? Kenapa tidak digantung? Ada pengertian di situ. Semua tiap kata yang ada di Alkitab mempunyai arti, dan artinya itu penting, luar biasa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus memahami itu. Kemudian dia mati, bangkit kembali, bermakna lagi, naik ke sorga, bermakna lagi, dan dia akan datang dari sana. Nah,
Tuhan kita Yesus itu, dia sebagai manusia 100%, dia sebagai Tuhan 100%. Tapi ketuhanan yang ada dalam dirinya dibungkus oleh tubuh manusia itu. Tubuh manusia yang fana. Setiap manusia itu harus mati. Maka Tuhan Yesus juga harus mati. Tubuhnya sebagai manusia. Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka upah dosa itu adalah maut. Walaupun dia maha kudus, tapi karena tubuhnya ini adalah manusia fana, maka dia harus mati. Tapi matinya luar biasa, justru keselamatan ada di sana. Nah, itulah saudara-saudaraku, kita memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian Yesus adalah juru selamat manusia. Dia tadinya ada di sorga, rohnya turun pada Maria, mengandung, lahir sebagai anak bayi, dan dia adalah manusia. Nah, perubahan dari firman menjadi manusia itu ada di Alkitab. Semua jelas, dan ini akan saya bacakan. Yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Maaf. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyanya, tetapi orang-orang kepunyanya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi dalam firman ini, kalau kita percaya padanya, kita diberi kuasa untuk melawan segala kebatilan yang ada di dunia ini. Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Sebab banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia, Yesus itu Tuhan? Dia nggak baca ini. Firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia. Jadi setiap anak Tuhan, setiap percaya kepada Tuhan Yesus harus paham ini, karena bisa saja dikatakan, bagaimana mungkin manusia itu Tuhan? Dia adalah nabi, kata orang seberang. Buat dia biar aja, tapi buat kita dia adalah Tuhan. Saya sudah baca tadi, firman itu telah menjadi manusia. Dan hebatnya,
Kalau kita percaya kepadanya, ya tadi diberikan di sini, ya, oke. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak yang maha kuasa. Luar biasa, bukan? Itu adalah anugerah yang besar buat kita. Nah, kemudian dikatakan dalam firman Tuhan yang lain, yaitu dalam Lukas, ya, karena perlu juga kita tahu di mana kata juru selamat itu. Ya, dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka itu adalah para gembala di padang, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini juga dikatakan telah lahir seorang juru selamat, dan juga itu adalah Tuhan. Jadi tadi firman itu telah menjadi manusia, firman itu Tuhan, dan di sini juga dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ibu bapak sekalian, jangan ragu bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha baik, maha kasih, maha pengampun, maha setia, yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Tapi dia sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita, dan Roh Kudus itu yang berbicara atas namanya. Dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menyediakan tempat buat kita. Ibu bapak sekalian, sebagai juru selamat, ini perlu kita ketahui bahwa ini mempunyai kisah yang panjang sekali. Kenapa perlu juru selamat? Jadi tadi kita sudah tahu siapakah Tuhan itu, tapi siapakah juru selamat itu? Ya, oke. Sejarahnya panjang, bahwa Yesus menjadi juru selamat manusia. Pada mulanya manusia itu jatuh dalam dosa, ya. Kemudian dia jadi jauh dari Tuhan. Tuhan berkata kepada iblis yang menipu Hawa itu bahwa manusia itu telah melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah terlarang itu. Apa kata Tuhan? Akan diadakan permusuhan antara turunan perempuan ini dengan turunanmu, kata iblis. Ya, kepalamu akan diremukkan dan tumitnya akan kau patuk. Nah, itu sudah menunjukkan adanya permusuhan. Bahkan itu mulai dari Adam dan Hawa, itu beribu tahun. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa itu membawa malapetaka, jauh dari Tuhan, karena Tuhan itu maha kudus. Manusia itu akan berpeluh mencari makan, berlelah-lelah, bahkan tanah itu pun terkutuk, susah untuk tumbuh. Yang tadinya dia bersenang-senang di Taman Eden, dia tinggal memetik buah, biji-bijian dan sebagainya. Tetapi dia dikeluarkan dari Eden, yaitu Adam dan Hawa, dan dia berlelah-lelah, jerih payah, dan itu yang kita warisi sampai sekarang. Berlelah-lelah, susah payah, ada COVID-19 lagi. Maka Tuhan tidak membiarkan kita demikian. Karena tadinya dosa itu bisa diminta ampun, dihapuskan oleh Tuhan melalui korban penghapus dosa. Tetapi karena dosa itu turun
kegilir ketiga dan kegilir keempat. Maka generasi dari Adam sampai terus, apalagi sampai sekarang, ada berapa generasi? Ya. Dosanya makin bertumpuk, banyak sekali. Bagaimana menghapus itu? Seandainya seluruh ternak yang ada di dunia ini untuk menghapus dosa seorang manusia tidak cukup, maka diperlukan korban, yaitu dari darah yang maha kudus, yaitu dari Tuhan sendiri. Karena itulah dia turun ke dunia ini. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus, supaya memperoleh hidup yang kekal, supaya diberkati. Ya. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya manusia. Sebenarnya ciptanya itu adalah manusia dan yang lainnya. Pada mulanya dia menciptakan bumi ini dengan segala isinya, bahkan ruang angkasa, baru manusia. Kemudian ciptanya itu diserahkan kepada manusia itu. Taklukkanlah itu, kuasailah itu. Tapi karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, boro-boro dia bisa menguasai itu seluruh alam semesta ini. Dirinya di sekitarnya aja dia susah menguasai. Oleh karena itu, lepaslah bumi itu dengan segala isinya dari kuasa manusia. Dan itu jelas sekali kelihatan kalau kita membaca firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berpuasa dan dia bertemu iblis dan dibawa dia ke tempat yang tinggi, dikatakan, menyembahlah kepadaku dan akan kuberikan ini semua kepadamu. Mengagetkan itu. Kuberikan ini semua kepadamu, berarti bumi yang tadinya diberikan kepada manusia sudah milik iblis. Oleh karena itu ini juga memperingatkan kepada kita, masing-masing kita, rumah kita, apa saja milik kita. Apakah itu milik iblis? Oleh karena itu urapi rumahmu. Minta kuasa Roh Kudus, minta kuasa darah Yesus untuk mengurapi rumah, semua barang-barang dan sebagainya, supaya menjadi milik kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tapi dia adalah juru selamat manusia. Jadi manusia dulu yang diselamatkan. Manusia itu yang dikasih kuasa tadi itu, yang percaya pada dia. Maka manusia itulah yang menyelamatkan bumi atau yang lain yang dikuasai oleh iblis itu, ciptaan Tuhan itu. Oleh karena itu, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kitalah pelaksananya. Kita harapkan itu terjadi di rumah kita masing-masing. Nah, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tentu dia berbuat, tentu dia melakukan sesuatu, dan sesuatu sangat luar biasa. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan keselamatan tentang dirinya kepada dunia, yang pada saat itu bersama-sama dengan muridnya, yang puji Tuhan itu ditulis dalam kitab Injil, sehingga kita bisa membacanya sekarang. Kita juga ikut memperolehnya sekarang. Kita bisa percaya kepada dia. Percaya kepada Tuhan Yesus apa gampang?
Tidak. Tapi Dia yang memilih kita, yang memilih kamu katanya. Maka iman kita itu, iman Kristen itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, berbahagialah, bersukacitalah bahwa Anda percaya kepada Tuhan Yesus, karena itu anugerah. Tidak semata-mata karena dibeli, diwarisi, atau diberikan orang. Tidak, itu anugerah dari Tuhan. Saya pribadi sangat bersyukur pada Tuhan. Saya bisa percaya sama Dia. Saya juga heran. Ya, kenapa latar belakang saya? Ya, pekerjaan saya dan sebagainya. Tapi bisa percaya karena Dia yang memberikan. Dia yang menganugerahkan. Oleh karena itu, siapapun dari keluarga GB Baros Kapel Pola yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbahagialah, bersyukurlah, karena itu adalah anugerah Tuhan, bukan anugerah manusia. Nah, supaya dosa kita itu diampuni, harus keluar darah. Maka sudah demikian, ya, bahwa Tuhan Yesus itu Dia disalibkan. Dia disalibkan, tangannya dipaku keluar darah, kakinya dipaku keluar darah, kemudian Dia ditombak keluar darah. Itulah darah suci yang menghapus dosa kita. Kita merenung dosa-dosa apa yang telah kita buat. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya dengan darah-Mu yang terkucur di kayu salib. Dia rela, bahkan Dia dihina, supaya kita manusia yang terhina ini ditinggikan. Dia disesah, Dia disakiti, supaya kita lepas dari sakit itu. Akhirnya, supaya kita lepas dari dosa itu, Dia berikan darah-Nya yang sangat berharga itu, yang sangat mahal dan tidak terbeli dengan apapun. Itulah kasih Tuhan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal itulah idaman dari setiap orang percaya, yaitu sorga. Ya, dan Tuhan Yesus telah menyediakan tempat di sana bagi kita yang beriman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di akhir dari khotbah ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih padanya, bahwa kita diberi iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan itu kita bawa kemanapun kita pergi. Kita selalu berdoa padanya supaya Roh-Nya yang kudus selalu mendampingi kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, menginsafkan kita akan dosa-dosa kita dan akan kebenaran itu bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, dan juga akan penghakiman dunia ini. Amin. Saudara-saudaraku, keluarga besar GB Baros Kapel Pola, mari kita siapkan diri kita, hati, pikiran, tubuh, jiwa kita semuanya. Kita bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami yang Maha Kudus, tolong kami Tuhan, kuduskan kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, perkataan, hati, pikiran yang tidak berkenan padamu, dan darah-Mu yang terkucur di kayu salib, supaya kami layak melakukan perjamuan kudus ini, bersekutu dengan Engkau yang Maha Kudus. Berkatilah roti dan anggur ini sebagai pengganti tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami, anggota keluarga besar GB Baros Kapel Pola dimanapun berada, bersama-sama
melakukan perjamuan kudus ini. Tuhan Roh Kudus yang kekasih, kami mohon Engkau yang mengikutkan kami, melibatkan kami satu persatu. Kami siap melakukan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pujian itu mengingatkan kita akan karyanya yang terbesar. Tiba saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus, mengingat kasih-Nya yang begitu besar di kayu salib. Buat Anda semua, buat saya, supaya kita diselamatkan, kita dikuatkan, dan kita masih ada di dunia ini yang penuh dengan pergumulan. Maka mari sungguh-sungguh kita melakukannya. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Dan jawablah pertanyaan saya ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus, syukur. Kemudian mari kita angkat cawan ini yang berisi anggur ini di atas kepala kita, dan jawablah pertanyaan ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mikun. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Walaupun Anda barangkali sendirian atau apa, bersyukur pada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Anda boleh bersenandung, boleh bernyanyi, boleh bermazmur, berkata-kata. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu yang begitu besar, atas segala perbuatan pengorbanan-Mu Tuhan yang tiada tara. Syukur kami diselamatkan, kami puji, kami sembah bukan Kau Tuhan, dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, perbuatan, dalam roh, segala kehidupan kami Tuhan. Kami menerima syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Haleluya. Kita menyanyi haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Puji syukur, terima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan Roh yang Kudus. Kami baru melakukan perjamuan kudus bersekutu dengan Engkau yang Maha Mulia, Maha Kudus, Maha Baik. Jadilah kami juga Tuhan menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang baik, yang kudus. Sertai kami Tuhan, pimpin kami. Biar kami semuanya diberkati oleh kuasa-Mu, oleh kebaikan-Mu. Dimanapun kami berada, jangan lupakan Tuhan. Keluarga GB Baros Kapel Pola, lawat satu persatu. Yang sakit pulihkan Tuhan. Yang berkekurangan cukupkan. COVID-19 membawa malapetaka juga perekonomian. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami dapat lalui semuanya itu. Syukur, terima kasih atas proses ini. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, Jemaat Baris dan Kapel Pola. Berjumpa lagi dengan saya Rima Cantika dalam Baris News edisi minggu ini. Gembala, wakil gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, wakil gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, mengembalikan persepuluhan kita. Mari Bapak Ibu kita berikan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera berikut ini. Sekian Baris News edisi minggu ini. Happy Sunday, stay healthy and God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji
dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan penguasa tunggal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap teman-teman kami yang juga ambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Kau siapkan kami untuk memasuki bulan Natal Tuhan. Untuk kami boleh membawa hati kami kepada Engkau lebih lagi dewasa di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, berkati gereja kami, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar setiap kami jemaat-jemaat Tuhan tetap memandang kepada Engkau, tetap mencari Engkau, tetap melekat kepadamu dalam segala perkara. Kami mau tetap setia beribadah Tuhan, walaupun melalui daring Tuhan, tapi di dalamnya ada satu perjumpaan kami dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan biar selalu kuat di dalam Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau berkati Tuhan bangsa kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan keamanan Tuhan atas bangsa kami. Berikan Tuhan hikmat manifest kepada presiden kami dan juga seluruh aparat negara kami Tuhan, supaya boleh menjaga negara ini, supaya seluruh daripada bangsa ini, dari seluruh pulau yang ada, boleh menjadi masyarakat yang menyatu, yang bersatu, yang damai di dalam nama Yesus Kristus. Indonesia penuh dengan kekayaan, baik itu agama, baik bahasa, baik suku dan lain sebagainya, tapi merupakan satu kesatuan di dalam NKRI Tuhan. Berkati Indonesia di dalam nama Yesus Kristus, biar Indonesia damai menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, persiapkan kami untuk menerima berkat-Mu pada saat pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kekasih-kekasih Tuhan, kita bangun bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat-Nya. Biarlah berkat yang besar yang datang daripada Allah di sorga, yang Allah anugerahkan melalui cinta kasih-Nya, itu Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kita, yang sudah bangkit bagi kita, di mana Dia ada menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan hari ini pun tetap Roh Kudus membimbing kita, menolong kita, menuntun kita, untuk kita boleh sampai pada kekekalan nanti. Berkat ini turun atas kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kita sudah diberkati, katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga 3M, menjaga kesehatan, dan jangan sampai lalai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.